semuanya. Puji nama Tuhan. Senang bisa kembali beribadah bersama di Common Church di tempat ini dan izinkan saya untuk menyapa buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman yang baru pertama kali hadir untuk beribadah bersama-sama dengan kami di Common Church Malang. Izinkan saya menyapa, welcome to Common Church. Di sini kita percaya bahwa di dalam Kristus kita diterima apa adanya, tetapi juga kita percaya bahwa di dalam Kristus kita tidak akan dibiarkan apa adanya. So welcome to Common Church, dan bagi first timer sepulang ibadah ini kalian punya free coffee untuk bisa dinikmati dan juga ada goodie bags yang bisa kalian bawa pulang dan silakan enjoy your free coffee untuk kita bisa berbincang satu sama lain. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, hari ini saya mau papa, dedi, ayah bisa, yang seorang ayah, yang seorang dedi, seorang papa bisa angkat tangannya. Happy Father's Day buat semua dedi-dedi, ayah-ayah dan papa-papa yang ada di tempat ini. Terima kasih atas teladan dan kasih yang menuntun anak-anak dalam kebenaran. Terima kasih sudah menjalankan panggilan sebagai seorang ayah. Memang itu panggilan ini tidak mudah, tapi saya percaya setiap ayah-ayah, setiap dedi, setiap papa yang di dalam Kristus Allah yang sudah memanggil kita dan mengaruniakan peran sebagai seorang ayah, itu akan senantiasa juga memperlengkapi, menguatkan, menyertai, dan kiranya Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap ayah, dedi, papa untuk tetap setia menjadi teladan iman dan penuntun bagi anak-anak kita bagi kemuliaan namanya. Amin. So jika tidak keberatan, mari semua kalau suami istri bisa saling bergandeng, kita akan mendoakan ya para ayah-ayah ini, para dedi ini untuk menjalankan peran yang Tuhan sudah kasih secara khusus untuk kita menjadi teladan iman dan penuntun bagi keluarga dan terutama bagi anak-anak kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada minggu ini kami diberi kesempatan untuk kami dapat secara khusus merayakan Hari Ayah. Dan kami berdoa buat setiap pria-pria yang sudah Kau percayakan menjadi seorang dedi, menjadi seorang ayah, menjadi seorang papa atas anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kali ini panggilan yang tidak mudah dan seringkali kami sebagai seorang ayah kami gagal Tuhan. Tapi kami mau mengingat bahwa kami pun dapat datang ke tata kasih karunia untuk kami mengaku kegagalan kami dan kami menerima anugerah pengampunan daripada Engkau. Tapi tidak sekedar kami menerima pengampunan, tapi anugerah yang sama juga akan menopang kami, akan menuntun kami untuk kami dapat menjadi seorang ayah yang sesuai dengan yang Kau kehendaki Bapak. Kami berdoa bahwa setiap para ayah, dedi, papa yang ada tempat ini, tolong kami semuanya Tuhan. Kami ingin kami menjadi Bapa yang dapat mengasihi anak kami seperti Engkau mengasihi kami. Kami ingin juga Tuhan Yesus menuntun anak kami dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan kami tahu kami tidak mampu. Seringkali apa yang kami lakukan tidak sama dengan apa kami yang katakan. Tapi kami berdoa kepada Allah Bapa segala Bapa. Bapa yang sempurna itu. Engkau yang mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi teladan iman dan penuntun bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami tidak hanya sebagai Bapa, tapi kami menjadi suami, kepala keluarga Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat menuntun keluarga kami, memimpin keluarga kami seperti Engkau. Allah yang menuntun kami Tuhan Yesus. Berikan kepada kami hati-Mu, berikan kepada kami mata-Mu, berikan kepada kami Tuhan Yesus visi-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak sekedar menjadi kepala keluarga, tidak menjadi sekedar menjadi suami, tidak sekedar menjadi daddy yang just going with the flow. Tapi kami tahu Tuhan Yesus siapa yang menuntun kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami memberkati setiap pria-pria, setiap ayah-ayah, setiap dedi-dedi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, siang hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa, Ibu Endah yang akan melayani firman Tuhan di tempat ini. Beliau adalah
hamba Tuhan yang juga aktif dalam Bimas Kristen dan Kemenak Kabupaten Malang, dan beliau yang mensupervisi gereja kita ini, dan beliau juga tidak sekedar mensupervisi gereja kita, tapi juga akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Endah Pramoyanti. Shalom. Kurang kencang ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Ucap syukur karena kasih Tuhan kita diberi kesempatan untuk beribadah ya. Karena tidak semua orang punya kesempatan. Segalanya punya ya. Fasilitas apapun punya. Tapi kesempatan untuk mengalami rahmat Tuhan, hadirat Tuhan, itu kasih karunia. Ya. Puji nama Tuhan, tadi sudah dikenalkan oleh Bapak Pendeta. Nama saya Endah ya. Asli Arema. Arek Malang. Rumah saya dekat, sekitar 20 menit dari tempat ini ya. Saya di daerah Bareng Raya. Itu kawasan yang sangat lama, mulai zaman Belanda itu sudah ada kampung itu ya. Ya, makanya saya orang lama. Puji nama Tuhan, saya mendengar di sini ada ibadah. Itu luar biasa Bapak Ibu. Sudah berapa lama Pak Pendeta di sini? 4. Puji nama Tuhan. Kita punya tetangga. 2 tahun ngurus baru bisa dapat rekomendasi. GMS dekat dengan ini. Turun lagi, kita punya tetangga dekat ya. GSCA Kunci Daud. Nah ya, jadi banyak tetangga kita dan itu adalah luar biasa. Karena rupanya Tuhan mau membuka ya seluas-luasnya di daerah ini untuk jiwa-jiwa dimenangkan. Percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu tidak mudah. Daerah Kalisongo ini kalau sampai 2 tahun ada tetangga kita ngurus itu ya. Sampai ganti denominasi, sampai ganti pengurus panitia, sampai ganti lawyer. Ya, semuanya karena itu rencana Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, saya mengucap syukur kalau di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu kita bertumbuh bersama. Kita menjadi dewasa di dalam Tuhan bersama. Ya, baik. Firman Tuhan pada siang hari ini adalah memiliki pola pikir. Bertumbuh dengan memiliki pola pikir rohani. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa saya rindu menyampaikan hal ini? Karena saya belajar dari berbagai peristiwa. Selama saya bekerja di kantor Kementerian Agama. Sudah pernah dengar? Dulu namanya Departemen Agama. Ya. Nah, kemudian berganti menjadi Kementerian Agama. Jadi sebutannya dulu Departemen Agama. Memang Departemen Agama yang mengurusi umat beragama itu ya, termasuk jamaah haji. Tapi di tahun ini khusus pengurusan jamaah haji yang pergi haji ada menterinya sendiri sekarang. Mungkin karena banyak kasus yang ada di sana. Nah sekarang yang Kementerian Agama sendiri mengurusi apa? Berbagai hal Bapak Ibu. Orang selama ini berpikir kalau Kementerian Agama itu Islam semua ya. Padahal itu 5 agama ada semua. Jadi disahkan oleh negara kita ada 6 ya. Ada 6 sekarang, tidak hanya 5. Islam, terus apa lagi? Iya, lalu Katolik, lalu Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, Konghucu itu sejak Presiden Gus Dur sudah diresmikan menjadi salah satu agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nah, Dirjen, jadi setelah menteri itu ada Dirjen, ya eselon 1 yang ada di pusat, itu dirjennya ya masing-masing berbeda. Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, dan seterusnya ada semua Bapak Ibu. Ya. Dan di Kristen kita memiliki 336 denominasi.
banyak sekali. Bukan termasuk saksi Yehova. Walaupun saksi Yehova diterima pada zaman Gus Dur, ya. Tetapi Kristen tidak melibatkan saksi Yehova ada di dalam data kita. Karena apa? Kami menolak Bapak Ibu, ya. Kemudian saksi Yehovanya menyatakan bahwa dia Kristen gitu ya. Tapi ya kami tetap kekeh dia bukan Kristen. Karena berbeda teologi jelas. Dan Katolik juga berbeda. Hati-hati ya Bapak Ibu. Kadang orang menganggap Kristen Katolik sama Nasrani gitu ya. Jelas berbeda. Kristen Katolik berbeda. Ya, oke. Nah, jadi kita ini di bawah naungan Kementerian Agama. Itu tidak hanya mengurus masalah umat yang beribadah, tetapi juga mengurus sekolah tinggi teologi, sekolah keagamaan Kristen. Punya sekolah keagamaan? Punya. Sekolah menengah teologi Kristen, jadi itu sama dengan madrasahnya orang Islam ya. Kita punya Bapak Ibu, tingkat menengah. Jadi itu memang khusus Kristen dari kurikulum Kementerian Agama dari Dirjen Bimas Kristen. Jadi sekolah menengah Kristen negeri gitu ya. Lalu SMP-nya ada, SD-nya ada, hanya di Surabaya di Jawa Timur ini, masih di Surabaya. Tempat-tempat lain ada. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita berkenalan tentang sekilas pandang tentang Kementerian Agama ya. Yang di kabupaten kota itu dipimpin oleh penyelenggara Kristen. Kalau tingkat kabupaten kota, namanya Bimas Kristen Kabupaten atau Kota. Jadi bukan pembimas ya. Kalau pembimas itu tingkat provinsi. Jadi Bapak Ibu kita harus tahu, masyarakat harus tahu. Kita ini diurus oleh pemerintah dengan serius. Nah masalah ibadah itu tidak perlu izin. Kalau beribadah tidak perlu izin. Yang izin adalah ketika membangun gedung. Nah itu baru minta izin. Betulnya bukan izin, rekomendasi yang betul. Jadi itu ya. Maka sekarang saya ingin membuka wawasan untuk masyarakat mengerti. Kenapa kok ibadah kok izin? Ibadah tidak perlu izin. Tapi dalam membangun rumah ibadah, gedungnya, kita mesti mengajukan kepada pemerintah daerah, ya. Maka kita berurusan dengan Dinas Perizinan yang akan menerbitkan IMB atau sekarang itu PBG, Persetujuan Pembangunan Gedung. Jadi itu semua berlaku untuk rumah ibadah dan gedung apa saja. Nah, izin mereka keluar kalau rekomendasi dari Kemenak terbit, gitu ya. Nah, kalau rekomendasi terbit itu berdasar persetujuan dari 90, minimal 90 pengguna, berarti jemaat yang menggunakan ibadah. Lalu 60 dari pendukung sekitar, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang ini kita memiliki semangat untuk menyembah beribadah kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan menambahkan bilangan-bilangan jemaat, sehingga memenuhi syarat itu kita akan membangun rumah Tuhan untuk kita bersama. Setuju enggak? Rindu enggak? Harus rindu ya. Kita punya tempat beribadah sendiri ya, yang lebih besar. Karena apa? Kita rindu banyak saudara yang bergabung dengan kita dan diberkati Tuhan. Baik, pola pikir rohani. Apakah berpikir itu? Bapak Ibu sudah paham ya. Kita ini pasti melakukan segala sesuatu itu mesti dengan mikir dulu gitu ya. Kok mikir? Ya, karena pikiran itu kan bagian dari kita ini. Apakah berpikir itu adalah segala tindakan dan perilaku kita, Bapak Ibu. Jadi kita bertindak, berperilaku, karena apa? Berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kita ini dikendalikan oleh pikiran. Gitu ya. Kita beribadah di tempat ini mesti kita mikir, cari yang aman lah, cari yang nyaman lah, yang enggak bising dan seterusnya. Itu kan karena
ada pikiran yang demikian ya. Nah, manusia itu melakukan segala sesuatu ya, berperilaku jelas dia dikendalikan oleh pikiran. Bapak, Ibu dan Saudara, saya sempat ngobrol sebentar dengan Pak Pendeta. Nanti ngobrol lagi ya Pak ya. Saya sebut Pak Gembala tadi seperti bingung Pak. Loh, Pak Gembala ini ya. Terus Ibu, loh Bu saya ini istri ya, Ibu Gembala gitu ya. Kan enggak, aduh mikir ya, aduh Ibu Gembala itu berat. Iya. Jadi Pak Gembala berat, apalagi ketuanya ini di depan ini. Ketuanya GSJA seluruh Jawa Timur ini. Lebih berat, masih muda loh Bapak Ibu ya. Tapi ya kepalanya akhirnya seperti, iya, karena mikir. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa sih yang mengendalikan hidup kita? Mengapa kita menjadi seperti ini? Orang mau gagal, mau sukses, atau mengalami apapun jelas itu dikendalikan oleh pikiran kita. Kemarin saya sempat banyak belajar ya, mencari-cari lah referensi, lalu ya selama ini menggumuli tentang tugas saya. Selain tugas negara ini ya tugas panggilan Tuhan ya, Tuhan memanggil untuk menjadi hambanya. Saya pun juga berpikir bahwa apa ya yang menjadikan saya sampai hari ini hanya memikirkan, nah itu ya, hanya memikirkan bagaimana dalam tugas itu saya juga menyampaikan berkat-berkat Tuhan. Bagaimana saya juga menolong orang lain untuk mengenal Kristus dan bertumbuh di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, seluruh tanggung jawab kenegaraan saya pusatkan kepada bagaimana jemaat bertumbuh dan mengalami hidup dengan Tuhan. Itu ya. Kalau mau bekerja, ya bekerjalah ya sebagai PNS Kementerian Agama. Orang ya sudah bekerja kan. Yang penting tiap bulan dapat gaji itu ya. Tetapi ketika orang berpikir bahwa itu adalah sebuah panggilan pelayanan, maka dia akan melakukan lebih dari target yang negara minta. Terus terang ya Bapak Ibu, kalau minggu kan libur saya ya. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu, saya harus dari gereja ke gereja. Maka kemarin diminta, Bu, aduh sudah ada ini jadwalnya Pak Pendeta. Itu adalah bagian dari panggilan pelayanan. Selain memang supervisi ya, bersama-sama dengan jemaat, mengenal jemaat yang ada di wilayah Malang ya, Kabupaten Malang, saya rindu untuk bersama-sama bertumbuh dengan jemaat. Bapak Ibu, apa yang mengendalikan hidup kita? Banyak orang melakukan hal-hal yang negatif, banyak orang yang melakukan hal-hal yang baik, nah itu dikendalikan oleh pikirannya. Sempat pada waktu acara siaran radio Pak Pendeta Elia di Kanjuruhan ya, itu diberi tema tentang mengelola emosi, ya, manajemen emosi. Di situ kan kita dialog ya, ditanya, Bu, mengapa ya mahasiswa loh, dia ini sedang belajar, mereka ini kan seorang akademis, seorang intelektual, ngapain kok bunuh diri nyemplung di ini jembatan Soekarno-Hatta, ya. Pernah juga di sini jembatan di Tidar ini juga pernah terjadi. Nah, mengapa demikian? Apa yang mereka pikirkan? Mengapa seorang mahasiswa yang tahu bahwa dia memiliki masa depan yang baik, bahwa dia bisa mencapai kesuksesan, dia bisa mencapai segalanya yang dia impikan, mengapa mengakhiri hidupnya? Nah ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang melakukan segala sesuatu jelas dikendalikan oleh pikiran. Nah sekarang kita mau lihat diri kita, saya ini dikendalikan oleh apa ya? Seseorang melakukan kesalahan, tindakan yang salah itu karena pikirannya. Orang melakukan yang baik, yang positif juga karena pikirannya. Ada orang yang dikendalikan oleh rasa marah, mengalami kepahitan. Sehingga setiap saat, setiap waktu dia hanya memikirkan orang yang dia benci itu. Bagaimana membalasnya, bagaimana membuat dia kapok, bagaimana membuat dia rugi, bagaimana membuat dia celaka karena dia sudah merugikan aku.
Ada orang yang dikendalikan pikirannya ini dengan, maaf ya, mamon. Aku mengerjakan dapat enggak? Dapat uang enggak aku ini? Aku mengerjakan ini, aku dapat untung apa? Aku dapat apa? Yang dipikirkan hanya aku untung apa? Aku dapat apa? Kemarin diselenggarakan pesta paduan suara gerejawi di Batu ya. Itu panitia setengah mati. Ngobrol dengan Pak Pendeta. Bu ngene iki anu ya, biayanya besar Bapak Ibu, miliaran. Nah, saya sampaikan, Pak, kami ini tidak ada dapat apa-apa. Kami ini untuk membayar juri, untuk membayar yang main piano, maaf ya, yang main piano itu sekali main Pak, itu antara 5 sampai 10 juta. Belum bayar aransemen lagu. Jadi itu biayanya banyak sekali. Kementerian Agama untuk kegiatan ini, kan termasuk budaya ya, mereka hanya menganggarkan kecil. Jadi Bapak Ibu, kami pun berusaha untuk memberi yang terbaik. Walaupun tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu dan Saudara, ketika orang dikendalikan oleh materi, maka dia akan berusaha, berjuang, menumpuk materi, mendapatkannya. Itu ya. Saya punya teman Bapak Ibu, bekerja itu dari melek meripatnya ya, sampai mau merem lagi itu, dia masih ngitung keuntungan besok lobby siapa, dia akan cari relasi siapa yang membuat dia semakin untung, semakin untung. Ternyata ketika dia sudah mulai numpuk uangnya Bapak Ibu, beli mobil yang paling bagus ya, punya banyak rumah elit. Tapi ketika kena COVID Pak, dia mau beli oksigen. Ya, di Malang ini ada di daerah Jalan Nanas itu ya. Di situ pada antri. Dia orang punya duit ini, mau dibeli tabung itu 100 juta. Tapi yang punya toko bilang apa? Maaf, sudah habis. Untuk mendapatkan tabung gas oksigen itu ya, oksigen dia tidak bisa. Bapak Ibu. Lalu? Jadi uang yang sudah numpuk banyak itu dia tidak bisa menolong ketika dia sudah megap-megap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemarin juga bercerita ini teman. Ya Bu, saya itu pernah loh sampai punya rencana berobat tuh ke Singapura. Karena di Indonesia ini tidak ada rumah sakit yang baik. Iya ya, saya gini, eman yo duit sama nake-ake diberikan dokter gitu. Bekerja keras. Sampai lupa waktu, lupa ibadah, lupa makan, lupa istrinya. Ketika dia sudah dapat banyak, Bapak Ibu diberikan pada siapa? Yang di sini seorang dokter jangan tersinggung ya. Setor kepada dokter. Pikiran itu adalah gagasan dan proses mental. Nah, ini adalah merupakan kapasitas dari psikologis yang membawai kesadaran, penalaran, persepsi dan memori, juga imajinasi, dan itu muncul dalam aktivitas otak kita. Saya tidak akan bicara banyak tentang ini karena nanti akan menyita yang paling penting dari firman Tuhan. Jadi otak itu menerima informasi, diproses, lalu memunculkan pemahaman untuk memecahkan masalah, untuk mengambil keputusan dan menentukan sikap. Itu ya, berpikir. Sekarang mengapa kita harus berpola pikir rohani? Mari kita melihat Kejadian pasal 36. Bapak Ibu, ini peristiwa Hawa yang sedang ya mengamat-amati buah yang oleh Tuhan itu tidak boleh jangankan dimakan, disentuh pun jangan gitu ya, jangan dekati. Tapi apa yang terjadi di Kejadian pasal 36? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya.
Lagi pula, pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ketika dia melihat pohon itu, apa tadi? Dia tertarik, ya toh? Dia mulai mikir kan di situ, iya, kalau aku makan, pasti aku punya pengetahuan. Gitu kan? Dia mulai bimbang dengan bujuk rayu si iblis. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia akan memperoleh, apa itu tadi? Dia tidak peduli lagi bahwa itu adalah sebuah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dia sudah melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Dia tidak peduli. Dia mulai mengambil keputusan dan menentukan sikap untuk melanggar dan dimakannya buah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika manusia sudah melanggar, sudah jatuh ke dalam dosa, itu menjadi natur, menjadi bagian dari hidup manusia sampai sekarang ini. Ya, ada kecenderungan untuk melanggar, ada kecenderungan untuk melawan. Anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun sudah berani ya melawan dedinya. Ayah, dedi, papa, Anda ini tidak hanya bertugas mencari nafkah. Tugas Anda adalah membawa anak-anak kepada Tuhan, penyembahan yang benar. Karena Anda adalah seorang imam. Menjadi ayah pasti, ya. Ketika istri melahirkan anak pasti menjadi ayah kan. Tapi menjadi imam, Anda harus bergaul erat dengan Tuhan. Karena anak itu mengenal Allah, mengenal Tuhan dari figur ayahnya. Ya, pesan Tuhan ini. Nah, kemudian yang berikut, 2 Samuel pasal 11, ini peristiwa Daud. 2 Samuel pasal 11, ini ayat 1 pasal ini ya, tapi saya akan membawa Bapak Ibu, kalau berkenan silakan buka di HP-nya. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Daud tidak berangkat perang, ya toh, waktu dia berjalan-jalan di atas, apa ini namanya, sotoh itu apa? Atap. Sotoh itu ya memang bangunan rumah di sana, bangunan gedung itu tidak ada gentingnya ya. Nah di atas itu, nah dilihatnya ini, ya rooftop ya, itu yang paling tepat. Lalu mengapa Bapak Ibu akhirnya Daud mengambil keputusan untuk menggauli Batseba? Ini enggak ujuk-ujuk ya. Bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk apa Pak Pendeta? Tapi yang paling pas itu apa? Ujuk-ujuk gitu ya. Dia lihat, ini melalui proses berpikir Bapak Ibu, ada waktu untuk berpikir. Seandainya saat itu Daud mikir, iya ya janganlah, itu kan sudah suaminya orang kan gitu ya. Kalau Daud berpikir, kalau aku melakukannya, gak apa-apa lah, aku ini kan raja. Aku ini bisa punya istri sebanyak-banyaknya kan begitu. Salomo saja istrinya 300 Bapak Ibu, gundiknya. Jangan ditiru ya, gak kuat Anda ya. Raja memang punya segalanya, punya kuasa untuk melakukan apa saja. Tetapi kan Daud tahu bahwa itu sangat melukai hati Tuhan. Bukankah Daud kita kenal sebagai seorang yang bergaul erat ketika dia sebagai gembala domba. Hubungannya dengan Tuhan itu bukan hanya seperti teman, tidak hanya seperti sahabat, tapi lebih dari itu. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dan Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam setiap tindakan Daud. Tapi mengapa saat itu Daud tidak berpikir ya, kalau aku begini, nanti gimana ya? Tidak Bapak Ibu.
Mungkin saat itu Daud hanya mikir, aku iki rojo, siapa saja kan boleh aku ambil jadi selirku, kan begitu. Tetapi Bapak Ibu, perjalanan berpikirnya Daud berkembang ketika Betseba sudah digauli. Apa? Dia memerintahkan supaya Uria suaminya Betseba untuk berada di barisan paling depan sebagai penyerang dalam peperangan yang sangat hebat. Jadi barisan yang paling depan adalah tentara-tentara yang diandalkan sebagai penyerang. Tetapi Uria ini siapa? Ya, mungkin dia bukan tentara yang punya keahlian seperti Kopassus atau seperti Densus ya. Mungkin dia mas tentara biasa. Tapi diperintahkan untuk di depan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya apa? Terbunuh. Iya kan? Jadi Daud mikir, sing bunuh kan bukan aku. Kan dia matinya mati perang. Betseba kan janda mati. Kan enggak apa-apa atau dengan janda mati. Berpikir sampai ke situ enggak Bapak Ibu? Pasti berpikir seperti itu. Ya toh? Nah, natur manusia selalu berpikir akan hal-hal yang menguntungkan dirinya. Hal-hal yang mengutamakan dirinya. Contohnya ketika kita foto ya, foto ya. Kita lihat foto kan. Pertama kali yang dilihat gambarnya siapa? Iyalah, delok aku kan gitu. Itu tandanya bahwa kita ini kan mengutamakan diri kita ya kan. Demikian Bapak Ibu, kita selalu dan acap kali sampai berani melawan kebenaran dan memberontak seolah-olah Allah itu merestui. Gak apa-apa. Kan ini buat aku, gak apa-apa. Hati-hati. Ketika kita mencari hal yang baik untuk kita, tapi kita lupa bahwa ada orang yang tersakiti, kita lupa bahwa ada orang yang hancur, kita lupa bahwa ada orang yang dirugikan, kita merasa tidak apa-apa. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 ya. Ini tentang kasih, mengasihi, hukum yang terutama. Hukum yang terutama melibatkan pikiran, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu, teologi GSJA itu menganut trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, nah ada tubuh ini. Ya, ada jiwa dan ada roh. Bapak Ibu, pikiran, perasaan itu ada dalam jiwa kita. Itu ya. Kasihilah Tuhan dengan akal budimu, masih masuk dalam jiwa. Bapak Ibu dan Saudara, kasihilah Tuhan dengan akal budimu. Akal itu bicara tentang pikiran, ya, otak, tentang pikiran, akal. Binatang punya pikiran enggak? Punya. Bagaimana caranya siapa dapat makan, ya toh? Maka dia berusaha. Dia juga berusaha untuk bagaimana bertahan hidup. Apalagi kalau kita lihat di padang belantara banyak binatang gitu ya. Binatang yang kecil dia berusaha untuk tidak berani melawan yang besar gitu ya, binatang yang lebih besar. Dia berusaha bertahan bagaimana caranya. Bapak Ibu, tapi binatang tidak punya budi. Maka akal budi, manusia itu punya akal budi. Tidak hanya masalah otak, tetapi ada budi. Tidak hanya masalah pikiran, tetapi ada apa ini? Ada budi, itu masalah keputusan yang berkaitan dengan baik atau tidak baik, benar atau salah. Kalau binatang
nggak tahu benar atau salah. Ya, kucing kemarin sama dia punya anak 5, besoknya sama itu lagi punya anak 6, loh kan gitu kucing ya. Dia kan nggak mikir ya, dia ganti-ganti ya. Nah saya mohon maaf kalau ada orang yang ada tapan, ada gitu ya, anaknya 4 ya, bapaknya 4. Oh emang orang cantik ya begitu. Loh ya bukan, maksudnya ketika orang berpikir bahwa itu enggak apa-apa gitu ya. Ya sudahlah. Bapak Ibu dan Saudara, mengasihi Tuhan, mengasihi Allah kita dengan akal budi, berarti itu melibatkan juga pikiran kita. Kita diminta oleh Tuhan juga menaruh pikiran ini kepada pikiran rohani yang berurusan dengan hal-hal yang rohani, yang tidak saja masalah-masalah jasmani. Ini pesannya. Pikiran kita ini dipenuhi oleh kasih Allah. Karena Allah telah mengasihi kita. Kasih kita kepada Allah itu adalah kasih yang isinya adalah taat. Isinya adalah respek, hormat, tunduk, segan atau gentar. Jadi kita mengasihi Allah itu adalah berupa tindakan untuk taat, tindakan untuk respek, tindakan untuk gentar. Itu ya. Jadi mengasihi Allah itu bentuknya. Jangan mengatakan aku mengasihi Tuhan loh. Tapi sampai hari ini juga ya masih melakukan hal-hal yang bertentangan. Saya punya sahabat dulu di sekolah. Itu ya. Beliau ini diberkati Tuhan punya salon kecantikan dan spa. Lalu beliau usaha di Bali, gitu ya. Di Malang ini betulnya sudah lumayan berkembang, gitu ya. Tapi karena anak gadisnya ini waktu sekolah sudah tung duluan. Jadi kelas 1 SMA tung, tahu tung ya? Aduh gimana ini Mbak? Ya sudah, saya tolong. Karena saya ada di bagian, bukan saya di story cewek-cewek begitu Bapak Ibu, saya ada dalam pengurus perlindungan anak dan perempuan gitu ya. Jadi saya tolong untuk tidak boleh kawin di usia anak ya, walaupun SMA kelas 1 itu masih anak ya. Jadi kalau umurnya belum 18 masih anak. Maka remaja itu disebut anak remaja. Itu ya. Jadi karena umurnya belum 18 tahun. Pernikahan anak ayahnya, loh Bu harus menikah, ini anaknya gimana bayinya nanti. Tidak ada anak haram. Karena pernikahan di usia anak bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah ya kan. Sudah, nanti saya bawa di shelter sana, disekolahkan lagi setelah anaknya dilahirkan. Karena dia menanggung malu, karena dia seorang yang cinta Tuhan, seorang pengurus di gereja besar di salah satu tetangga kita ini gerejanya. Nah, aku malu. Akhirnya satu keluarga pindah ke Bali. Di sana juga mulai merintis untuk buka salon dan spa. Namun Bapak Ibu tidak begitu mudah. Lalu suaminya ini memutuskan untuk keluar kota ke Jakarta karena ekonomi mereka sudah kacau. Dia sendirian di Bali, anaknya sudah ada di shelter kan ya. Nah, lambat laun dia sudah kehabisan uang Bapak Ibu. Dia telepon saya, Mbak Enda yo opo yo, gimana ini? Tetap cari Tuhan. Iya, ibadah di mana dirimu? Karena di Denpasar kan, iya aku di Lembah Pujian. Temui Pak Timotius Arifin, dia bertemu Pak Timotius, didoakan di sana Bapak Ibu. Namun perjalanan waktu tidak begitu mudah untuk dia langsung sukses. Jatuh bangun, kadang punya uang, kadang enggak. Karena harus sewa villa ya untuk dia berusaha dan bertempat tinggal di situ. Habis sudah sampai betul-betul enggak punya uang Bapak Ibu. Tidak kuat dia. Akhirnya dia berkenalan dengan seorang bule. Nah, bule ini enggak percaya Tuhan gitu dari Australia. Nah, ke Malang dibawalah bule ini kenalan dengan saya. Mereka sewa rumah di daerah
Jalan Emas sana ya. Nah Bapak Ibu dia sampaikan, iki Mbak, ini Mbak, siapa? Iya ini nanti yang akan memperhatikan aku, yang akan menolong aku, yang mengcover aku dan seterusnya untuk buka usaha. Saya pikir teman biasa Bapak Ibu. Ternyata mereka hidup bersama. Saya tegur kan, loh kok begitu? Loh Mbak, aku ini tetap cinta Tuhan, loh aku ini cinta Tuhan. Dia masih ke gereja, aktif di gereja waktu kembali ke Malang ya. Aku ini cinta Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, menurut dia, apa yang ia lakukan itu seolah-olah direstui oleh Tuhan. Seolah menurut dia, ya kan? Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau mengasihi Tuhan, itu tidak akan menyakiti walaupun sekecil kuku hitam ini. Ya kan? Pasangan ini ya, saling mencintai. Kan berpikirnya, aku tidak akanlah menyakiti yang kucintai. Kan begitu ya. Lalu saya tanya, apakah dirimu ini tidak melukai Tuhan? Loh Mbak, siapa yang akan menolong aku? Hanya Dia. Aku ini sampai hari ini cinta Tuhan Pak. Betul Pak Pendeta. Persembahannya gede kok gereja itu. Ya. Sekarang di Australia. Saya tidak tahu masih cinta Tuhan apa enggak. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah contoh bahwa mencintai Tuhan tetapi melakukan kehidupan yang berlawanan dengan firman Tuhan tidak bisa, tidak mungkin. Roma 12 ayat 2. Akal budi kita harus dibaharui. Ya. Akal budi kita, pikiran kita harus dibaharui. Walaupun sudah Kristen sejak dalam kandungan. Ada yang Kristen sejak dalam kandungan ya, sampai nenek moyangnya itu Kristen. Ya toh, di Malang Selatan sana, dekat pantai-pantai sana itu ada desa Kristen. Itu mulai dari ujung pantai selatan yang berdekatan dengan Samudra Hindia itu tetanggaan dengan Australia loh Pak. Itu Kristen semua, Bapak Ibu, ya. Satu desa. Jadi kalau hari Minggu ada lonceng gereja itu dibunyikan, satu desa dengar semua ya. Toeng, toeng. Nah itu jam 6 tuh mereka sudah pada berduyun-duyun datang beribadah. Nah para majelis sudah gagah pakai stola gitu ya, duduk di sebelah mimbar begitu memberikan kitab suci kepada Pak Pendetanya, lalu Pak Pendetanya khotbah. Nah majelis-majelis ini dewan kehormatan Bapak Ibu. Betul, pendeta saja harus tunduk pada majelis itu. Kalau Alkitab ini tidak saya berikan, gak iso khotbah dirimu. Gitu kan? Jadi memang diberikan begini. Benda pernah ngalami? Pernah. Saya diminta khotbah di GKJW Ngantang, Pak Elia. Bahasa Jawa, enggak dikasih Alkitab. Aku enggak dewi. Nah, artinya apa? Tata ibadah dan khotbah itu sudah tertulis di situ ya, dengan bahasa Jawa. Untung saya ini orang Jawa. Para majelis ini Bapak Ibu kalau di daerah sana ya, Malang Selatan sana. Kalau sudah pilihan, itu seperti pilihan legislatif. Iya. Jadi mereka pergi ke Bandemen. Bandemen, tahu Bandemen? Pokoknya datang, mbak rokok, kasih kembang nanti, oh ini diminum ya. Nanti ini disebar ya di pintu gereja ya. Supaya apa? Kepilih lagi. Iya. Loh, Benda kok tahu? Tahu. Karena yang melakukan itu bersaksi kepada saya. Saya dulu, Bu. Kula riyen, Bu. Ya, saya dulu, Bu. Kalau sudah pilihan majelis, saya mesti ke Bandemen gitu ya. Mbak Dukun gitu loh. Apa sih Bandemen? Mbak Dukun. Masa di zaman sekarang, zaman apa namanya, AI, zaman masih ada dukun, banyak. Tapi jangan minta antar saya ya Bapak Ibu. Tempatnya Benda tahu gitu ya. Dukun Kristen, Kristen ini. Jadi Bapak Ibu, mereka berpikir bahwa itu sebuah pelanggaran, ya toh, tapi direstui menurut mereka.
akal budinya belum dibaharui. Itu loh ya. Jangan serupa dengan dunia ini. Janganlah pola pikir kita sama dengan orang dunia, yang duniawi. Kita ini masih di dunia Bapak Ibu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan, masih di dunia, sik di donya ya. Sekalipun kita masih di dunia, tapi jangan duniawi. Orang duniawi itu yang dipikirkan hanya nafsu. Gitu ya. Mau nafsu serakah, nafsu menguasai, nafsu untuk membunuh, nafsu kebencian, nafsu, semua nafsu yang merusak kehidupan iman dan kerohanian. Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kita serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah. Akal budi kita harus berubah, dibaharui terus menerus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Slide kita sudah ganti ya. Oke. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Atau kita baca ayat 5 saja ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Pikiran Yesus Kristus seperti apa? Kalau diuraikan dari ayat 6, 7, 8 sampai seterusnya Bapak Ibu. Pikiran Yesus itu hanyalah berpikir bagaimana dia taat kepada Bapa. Yang dipikirkan bagaimana saya itu mau menyenangkan Bapa. Bapak Ibu ketika di Taman Getsemani, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh loh, aku enggak perlulah seperti ini, menderita banget. Bapak itu penderitaan enggak hanya fisik loh ya, itu mental yang dihajar, ya, karakter yang dibunuh. Dia ini melawan, memberontak, gitu ya, menghujat Allah, pembunuhan karakter. Dia menyampaikan firman Tuhan, dia mengajar banyak orang. Tapi apa? Fitnahan itu merusak mental. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Penderitaan Yesus enggak hanya dihina, tapi dia betul-betul dipermalukan. Dia bilang kan, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi apa jawabnya? Tapi kehendakmu lah. Dia milih taat. Yang dipikirkan hanya aku mau taat. Yang dipikirkan Kristus hanya mau menyenangkan Tuhan. Pola pikir Kristus adalah pikiran yang kudus. Bukan hanya pikir positif loh ya. Berpikir positif. Bapak Ibu, bisa orang tidak kenal Tuhan pun bisa berpikir positif. Ya, teman bersama tadi, sahabat saya tadi ya, itu teman saja Pak, tidak ada nikah, tidak ada, orang masih punya suami kok, gitu ya. Nah, dia pikirannya positif, dia orang percaya Tuhan katanya, aku tidak mau jadi orang Kristen, masa ke gereja duduk berdiri, apa itu? Katanya ke gereja duduk berdiri. Tapi dia baik sekali Bapak Ibu, namanya Mister ini ya. Dia suka menolong orang, kalau lihat orang mendorong gerobak gitu di jalan, dia panggil loh, kasih uang, kasih modal. Banyak orang yang sudah dimodali oleh dia. Pikirannya positif kan, menolong orang, tapi dia tidak percaya Tuhan. Maka yang diminta oleh firman Tuhan siang ini enggak hanya berpikir positif, tapi berpikir kudus. Itu yang benar ya. Berpikir kudus itu lebih dari berpikir positif. Dia tidak akan mengizinkan sekecil apapun kenajisan itu menghinggapi pikirannya. Dia tidak akan mengizinkan sekecil apapun dia bahas
menonton atau membahas atau mempercakapkan atau guyonan atau just kidding yang porno, yang apa namanya, ya sejenis itu ya, dia tidak akan izinkan. Maka pada hari itu Bapak Ibu memang media sosial sangat menolong kita, membantu kita. Saya bekerja ya sebelah HP, sebelah laptop, sebelah lagi ada buku-buku yang harus mencatat apa ini saya nih. Jadi berdering terus nih dari pagi sampai jam pulang, kadang sampai rumah pun saya masih melayani gitu ya. Nah Bapak Ibu, hal yang merusak ketika ada bermunculan nih tayangan-tayangan yang tidak direncanakan gitu, muncul dengan sendirinya ya kan. Nah ketika satu kali saja kita sudah mencet itu dan terus-menerus itu menggoda, menjadi ketergantungan. Kami melayani seorang bapak, memang hobinya Bapak Ibu, itu mau pembantu, itu mau nenek-nenek, disikat aja. Sampai istrinya gini, tobat, dia belum mati ya Bu Enda, enggak mari itu. Suka sekali dia berzina, gitu loh ya. Sampai pembantu rumah tangga, iya itu nenek bude-bude yang bau balsem ya, enggak peduli dia. Padahal ganteng loh orang ini. Iya Bapak Ibu, saya enggak bohong. Karena apa? Orangnya masih ada. Tuh ya. Bergereja, iya. Ya tetangga kita gitu ya, gerejanya. Kenapa? Karena dari pagi sampai yang dibuka itu, video itu. Kalau sudah ketergantungan dengan nonton itu Bapak Ibu, dia sudah lupa. Itu mau neneknya, itu mau budenya, itu mau pembantunya, dia sudah kayak ditutup ini meripatnya ini. Enggak peduli ya. Kami sedang melayani seorang yang mengalami hal itu Bapak Ibu, tapi masih pelayanan. Loh kok bisa? Loh Tuhan kan Maha Pengampun Bu Enda. Iya, Tuhan Maha Pengampun. Tapi kebangetan awakmu ini, Bapak Ibu dan Saudara. Itu tadi, ketergantungan itu seperti candu. Ya, saya pernah menolong saudara di Kementerian Agama untuk buat slide ya. Ketika saya buka nih, ya ampun, beliau ini mau presentasi di kantor gubernuran Pak Pendeta Elia. Loh, saya ini yang buka ini, ya toh? Bu Endang kok sampean sing? Oh iya, saya yang ini. Saya buka, ya Tuhan. Saya langsung, aduh mati aku. Betul Bapak Ibu, dia gemar sekali dengan hal-hal itu. Dan akhirnya betul, ketika dia kuliah di Surabaya kecantol ya, dengan tukang spa di situ Plaza. Akhirnya apa? Mereka terjadi kecelakaan, ketahuan semua ini, kebongkar ya, foto-fotonya syur itu kebongkar. Nah, ketahuan Pak Pembimas, Pak, gimana ini? Dia malah milih ikut ini. Dia bilang saya, mosok Mbak aku tiap hari lo lihat mak lampir. Ya sekali-sekali ya, gak sekali-sekali sama dapat wewe gombel kan sekarang. Lebih elek lagi saya gitu kan. Katanya istrinya mak lampir. Sini sekarang ini dapat wewe gombel, malah elek. Jauh lebih elek itu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita memiliki pikiran yang kudus. Dijauhkan dari hal-hal yang najis. Kebencian, kecemburuan, ya. Semua yang duniawi. Berikut. Berpikirlah yang selaras dengan kehendak Allah, dengan firman Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi, masalah, ya toh, tantangan dalam hidup ini, kita akan memiliki pola pikir yang kudus, pola pikirnya Kristus, sehingga kita tidak overthinking. Overthinking kan juga penyakit kan ya, perempuan apalagi ya. Waduh, apalagi sekarang ini,
Susah untuk tidak overthinking. Karena hal kecil ya, ternyata membahayakan gitu ya. Aduh, berpikir terus. Maaf ya Bapak Ibu, ada beberapa temperamen yang memang dia suka overthinking. Ya, orang-orang yang melo itu mesti overthinking gitu ya. Sanguin itu juga orang yang gampang overthinking. Walaupun dia cepat tertawa, cepat nangis, cepat lagi bergembira, cepat meledak-ledak ya, cepat berubah-ubah suasana hatinya. Tapi dia orang yang overthinking. Orang kalau berpikir terlalu dalam, padahal itu belum tentu terjadi. Yang terjadi justru membuat tubuh kita menjadi sakit. Kalau overthinking, tidak bisa tidur, ya toh? Kalau sudah tidak bisa tidur, males makan. Pengennya ngopi terus. Apa dulu yang diserang? Ya, asam lambung, ya. Lalu kemudian untuk berdiri tegak begini sakit. Orang yang banyak pikiran overthinking itu biasanya di tulang punggungnya ini sakit. Di sini sakit. Apalagi daerah ini belikat, tulang belikat kanan itu pasti sakit karena overthinking. Nah, sekarang bagaimana? Bagaimana kita memiliki pikiran ya sehingga kita bisa menghadapi semua persoalan dengan hikmat Tuhan. Ya. Karena apa? Kalau kita sudah overthinking, maaf ya Bapak Ibu, kita juga susah mempercayai kuasa Tuhan. Karena yang dipikirkan hanya masalah itu. Dia lupa apa yang dilakukan Tuhan. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kan Tuhan menolong. Tapi kok ya berkali-kali aku iki jatuh yo. Overthinkingnya itu loh. Ya, Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kita dalam menghadapi tantangan, persoalan, tekanan? Bagaimana kita mengambil keputusan? Mari bawa pikiran kita hanya berpikir fokus untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita bergaul erat dengan Roh Kudus. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Jadi segala pikirannya pikiran yang baru. Perasaan semuanya itu dibarui. Baru. Siapa yang anak-anak Allah, dia dipimpin oleh Roh Allah. Berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus Bapak Ibu. Kepenuhan Roh Kudus itu penting. Ya. Penting. Memang salah satu tandanya adalah dengan berbahasa roh. Ya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap perjalanan hidup kita, detik demi detik, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kepenuhan itu bukan, Pak Elia saya kok cuma dapat sepinggang ya Roh Kudusnya ya. Kok saya cuma seleher, Pak kok saya semata kaki. Kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang hidupnya dikontrol dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi setiap tindakan, setiap perilaku, setiap apa yang diucapkan selaras dengan firman Tuhan. Bergaul erat dengan Roh Kudus. Terhubung terus dengan Tuhan. Berikut. Yang kedua, membangun mesbah. Doa dan baca firman. Itu wajib. Tidak bisa ditawar. Ya. Saya nggak bisa bangun pagi Pak Pendeta. Karena saya ini keturunan bangsawan. Bangsane Tangyawan. Susah. Ya sudah kalau begitu satenya saat teduhnya siang gitu ya. Waduh keburu masuk kerja. Ya sudah kalau gitu malam. Aduh udah capek ngantuk. Hilang sudah. Mari meningkatkan penyembahan kita kepadanya. Karena di situ akan mengontrol pikiran kita. Bapak Ibu, penyembahan itu mengarahkan pikiran kita selaras dengan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Apapun keadaan kita Bapak Ibu, kita mau untung atau kita mau rugi, kita mau diberkati
atau kita dalam kecewa. Ketika kita sedih dalam tekanan ataukah kita sedang mengalami banyak berkat, pikiran kita hanya satu, fokusnya hanya satu. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dalam kondisi apapun. Pikiran kita jangan dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat akhirnya kita lupa bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah merupakan kuasa dan kasih-Nya. Janganlah pikiran kita berubah-ubah karena tergantung dari situasi dan hal yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau bergaul erat dengan Tuhan dan terhubung dengan Tuhan, pikiran kita akan terus dikuasai oleh Roh-Nya. Kami mohon Roh Kudus terus menolong, mendampingi, mengurapi mereka, sehingga jemaat-Mu selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Saat ini jemaat-Mu sedang belajar bagaimana bertumbuh di dalam kasih karunia Allah untuk makin dewasa. Tuhan tolong, jangan lepaskan mereka Tuhan. Buatlah jiwa mereka puas dengan kasih setia-Mu. Buatlah mereka kenyang dengan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Buatlah mata mereka melihat bahwa kuasa Allah jauh lebih besar dari apa yang mereka hadapi. Persoalan apapun itu yang berkaitan dengan sakit penyakit, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan pasangan, berkaitan dengan anak-anak. Semua hal, semua perkara, kami yakin Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Untuk kami berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga jalan keluaran, jalan kemenangan itu kami peroleh di dalam kebenaran. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Memberkati Bapak Pendeta Samuel Kristianto bersama Ibu. Berkati dan urapi hamba-Mu setiap hari, setiap saat. Urapilah dengan anggur yang terus baru. Sehingga hamba-Mu dipakai oleh Tuhan untuk membawa jemaat. Semakin hari semakin taat dan setia mengasihi Tuhan. Berkati dalam segala tanggung jawab. Kami yakin Tuhan, sekalipun hamba-Mu masih muda, tapi Engkau akan membawa semakin perkasa dalam rohani, dalam iman. Hamba-Mu boleh menjadi teladan dan membawa umat-Mu untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, para teacher yang mengajar anak-anak dalam kebenaran. Berkati dan urapi mereka, supaya mereka dengan penuh kesabaran, cinta kasih, mendidik, menolong anak-anak mengenal Tuhan dan mencintai firman Tuhan, sehingga hidup mereka adalah hidup yang diberkati, menjadi anak-anak yang perkasa imannya, anak-anak yang sukses dalam kehidupannya. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Memberkati juga Bapak Pendeta Elia Bentoto bersama dengan kami. Berkati hamba-Mu dalam segala tugas tanggung jawab yang cukup berat. Beliau harus ke luar negeri beberapa saat, dia juga harus melayani di Indonesia dan beberapa gereja yang sedang diselesaikan segala urusan. Tuhan menolong, beri hikmat Allah, biar hamba-Mu tetap dibungkus oleh kuasa darah-Mu, sehingga hamba-Mu tetap sehat. Tuhan pelihara dalam segala kehidupan keluarga, rumah tangga, pelayanan jemaat. Tuhan berkati, Tuhan mengasihi hamba-Mu. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.